Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah berbasis online, mata kuliah GDA 110 metode numerik. Bersama saya, Indrianawati. Video ini merupakan bagian keempat dari pokok bahasan sistem persamaan linier. Teknik penyelesaian sistem persamaan linier yang akan dibahas dalam video kali ini adalah metode Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel adalah salah satu metode penyelesaian sistem persamaan linier yang dilakukan dengan cara iterasi. Metode ini digunakan untuk mengurangi masalah galat pembulatan. Misalkan ada SPL yang terdiri dari 3 persamaan sebagai berikut. 11x1 ditambah A12x2 ditambah A13x3 sama dengan C1. A21x1 ditambah A22x2 ditambah A23x3 sama dengan C2. A31x1 ditambah A32x2 ditambah A33x3 sama dengan C3. Jika elemen-elemen diagonal semuanya tidak nol, maka persamaan satu ini dapat digunakan untuk menyelesaikan nilai X1. Persamaan yang kedua dapat digunakan untuk menyelesaikan nilai X2, dan seterusnya. Nah, seperti ini penyelesaiannya. X1 sama dengan C1 dikurangi A12X2 dikurangi A13X3 dibagi dengan A11. Kita dapat menghitung nilai X1 dari persamaan yang satu ini tadi, di mana komponen yang ini A12X2 ditambah A13X3 pindah ruas ke sebelah kanan, mengurangi C1, kemudian X1-nya di sini dibagi dengan A11. Dan seterusnya, begitu juga untuk nilai X2 dan X3-nya. Proses iterasi dapat dimulai dengan menggunakan harga-harga pendekatan awal untuk X. Cara yang paling mudah adalah dengan mengasumsikan bahwa harga pendekatan awalnya bernilai 0. Berikut uraian yang lebih lengkap. Pada iterasi 1, kita akan menghitung nilai X1, X2, dan X3. Disimbolkan dengan X11, X21, dan X31. Pada saat menghitung X1, kita menggunakan X2 dan X3. X2 dan X3 yang digunakan di sini adalah merupakan pendekatan awal, di mana X2 0, nanti nilainya adalah 0, X3-nya juga 0. Sehingga kita akan memperoleh nilai X11 di sini sama dengan C1 dibagi dengan A11. Karena yang di sini semuanya nilainya adalah 0. Pada saat menghitung X2, kita membutuhkan X1 dan X3. X1 yang ada di sini, kita akan masukkan hasil hitungan yang sebelumnya. Sedangkan X3-nya, kita masih menggunakan X3 pendekatan awal, yang sama dengan 0. Selanjutnya, menghitung X3. Pada saat menghitung X3 ini, kita menggunakan X1 dan X2. X1 dan X2 yang ada di sini, kita masukkan hasil hitungan yang sebelumnya. Berikutnya, lanjut ke iterasi yang kedua. Pada saat menghitung X1 yang kedua, kita membutuhkan X2 dan X3 sama seperti tadi. X2 dan X3 yang dimasukkan ke dalam persamaan ini adalah X2 dan X3 hasil hitungan iterasi yang pertama. Setelah diperoleh nilai X1 yang ada di sini, nanti nilai ini dimasukkan ke persamaan yang ini untuk menghitung nilai X2. Sedangkan X3-nya tetap masih menggunakan nilai X3 hasil hitungan pada iterasi yang pertama. Selanjutnya, ketika menghitung X3,
kita membutuhkan X1 dan X2, maka X1 dan X2 yang ada di sini kita masukkan X1 dan X2 yang terbaru yang dihitung sebelumnya. Nah, proses seperti ini akan terus berulang hingga diperoleh nilai yang sebenarnya atau mendekati nilai yang sebenarnya. Kekonvergenan ini dapat diperiksa dengan menghitung kesalahan aproksimasinya. Rumusnya, kesalahan aproksimasi sama dengan nilai mutlak, harga mutlak, dari nilai yang terbaru dikurangi yang sebelumnya dibagi dengan nilai yang terbaru, baik untuk X1, X2, maupun X3. Masing-masing akan dihitung kesalahan aproksimasinya. Sekarang mari kita coba menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Seidel. Berikut adalah contoh soalnya. Di sini saya akan menjelaskan jawabannya dengan menggunakan Microsoft Excel. Berikut penjelasannya. Untuk menyelesaikan SPL dengan metode Gauss-Seidel, maka kita akan menggunakan Microsoft Excel. Langkah yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu untuk matriks A dan disandingkan dengan matriks C. Jangan lupa cek sekali lagi untuk nilai koefisien ataupun nilai dari matriks C yang ada di soal. Pastikan tidak salah input. Berikutnya kita akan input nilai X1, X2, X3. Untuk pendekatan awalnya nilainya kita masukkan 0. Kemudian kita akan mulai untuk hitungan di iterasi yang pertama. Bisa dilihat dari rumus yang ada di sini, nilai X1 itu diperoleh dari persamaan yang pertama, baris 1 juga, yaitu sama dengan C1 dikurangi A12 kali X2 dikurangi A13 dikalikan X3 pendekatan awal dibagi dengan A11. Nah, berikutnya juga untuk nilai X2. Untuk X2 menggunakan rumus yang ini, kita masukkan sama dengan C2 dikurangi A21 dikalikan X1, X1-nya menggunakan hasil yang sebelumnya, dikurangi A23 dikalikan X3, masih pendekatan awal, dibagi dengan A22. Yang terakhir untuk X3, menggunakan yang persamaan ketiga, baris ketiganya, yaitu C3 dikurangi A31 dikalikan X1 yang terbaru, yang paling akhir dikurangi dengan A32 kali X2, X2 yang terbaru, bukan pendekatan yang awal, dibagi dengan A33. Berikutnya kita akan lanjut ke iterasi yang kedua, menghitung nilai X1, X2, dan X3-nya. Jika diperhatikan dari rumus, kita dapat menerapkan rumus yang ada di iterasi 1 untuk mendapatkan X1, X2, X3 pada iterasi yang kedua. Yang membedakan adalah input nilai X yang ada di sini. Sehingga untuk nilai A dan C
sama, maka nilai A dan C yang ada di dalam rumus ini kita beri tanda dolar agar tidak berubah. Untuk X1, nilai A dan C itu ada di baris 4. Yang ini, maka saya akan berikan tanda dolar. Agar rumusnya dapat digunakan untuk hitungan pada iterasi yang berikutnya. Begitu juga untuk X2, nilai A dan C-nya ada di baris yang kelima. Beri tanda dolar, sehingga ketika digeser tidak akan berubah. Yang berubah hanya nilai X-nya. Terakhir, untuk menghitung X3, yang tidak berubah adalah yang di baris 6. Jika sudah, maka kita dapat tarik di sini. Ini akan saya coba sampai iterasi yang ke-15. Nah, ini hasilnya. Dapat diperhatikan nilainya hampir sama, itu ya. Yang di sini, kenapa saya sebut hampir sama? Kita cek dulu kesalahan aproksimasinya. Rumusnya nilai mutlak dari X1 yang terbaru dikurangi X1 yang sebelumnya dibagi dengan X1 yang terbaru dikalikan 100%. Ini kesalahan aproksimasi untuk X1, X2, dan X3-nya kita bisa tarik dari sini. Untuk kesalahan aproksimasi pada iterasi yang berikutnya, kita bisa langsung tarik ke kanan juga. Oke, ternyata di sini kita sudah memperoleh nilai X1, X2, dan X3 yang merupakan nilai yang sebenarnya, yaitu pada iterasi yang ke-10. Kenapa? Karena di sini kesalahan aproksimasinya ketiganya sama dengan 0. Nah, pada metode Gauss-Seidel ini, kita harus memperhatikan kesalahan aproksimasi ketiga-tiganya. Baik kesalahan aproksimasi X1, kesalahan aproksimasi X2, dan kesalahan aproksimasi X3. Tidak boleh hanya memperhatikan salah satu atau dua dari kesalahan aproksimasi di sini. Harus ketiganya. Jika ketiganya sudah sama dengan 0 seperti ini, artinya nilai aproksimasi atau nilai pendekatan yang kita hitung sudah sama dengan nilai yang sebenarnya. Mari kita coba buktikan dengan mengalihkan matrik A yang ada di sini dengan matrik X yang kita peroleh, apakah sama dengan nilai C. Oke, perkalian matrik MU. Matrik A dengan matrik X, dan ternyata kita bisa lihat di sini, pencet F2, Ctrl Shift Enter, hasilnya sama. Demikian pembahasan mengenai bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Seidel. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.